Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 2003-1162. Saya berasal dari jurusan biologi dengan prodi pendidikan biologi. Berikut merupakan salah satu contoh video pembelajaran yang menggunakan model berbasis problem based learning, yang dimana problem based learning ini memiliki 5 sintaks, yaitu mengorientasikan masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu siswa untuk investigasi secara individu ataupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi dari cuplikan video ini diharapkan saran dan kritikan dari bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak, dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kabarnya kita berdoa. Kita dipimpin doa. Baik, sebelum belajar kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, alhamdulillah, apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semangat. Baiklah, jadi sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kondisi kelas kita pada hari ini dalam keadaan yang bersih. Jadi coba dilihat keadaan sekitarnya apakah sudah bersih atau tidak. Kalau belum, silakan bersihkan. Sudah. Baiklah, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, saya mau menampilkan sebuah video. Tolong disimak secara seksama. Baiklah, dari video yang sudah ditonton tadi, apa yang bisa timbul pertanyaan dari video yang sudah ditampilkan tadi, apa yang bisa Anda ambil dari tampilan video tadi? Ada yang ingin menyampaikan opininya, dipersilakan. Silakan. Virus COVID, Pak. Virus COVID, lanjut. Ada yang lain? Peningkatan itunya Peningkatan kasus yang iya peningkatan kasus. mungkin ada yang lain? Kalau virus itu mudah untuk menyerang manusia. Baik, kita upload kepada teman-teman. Jadi di kertas tersebut Anda akan mencatat tiga soal ini dan menjawab. Dan saya beri waktu 30 menit. Kita akan membagi beberapa buah kelompok. Mungkin dihitung dari Anda. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2. Baiklah, yang angka 1 kumpul untuk kelompok 1 dan angka 2 untuk kelompok 2 dan seterusnya. Dipersilakan untuk membagi kelompoknya. Ini apa? Jadi nggak usah ke bawah kelompok lain. Jadi menurut opini apa
belakangnya itu Nanti tuh pertanyaan ketiga pertanyaan tuh saling berkaitan. Dicari dulu. Baiklah, apakah sudah siap diskusi kelompoknya? Jadi untuk tampil pada pertemuan kali ini kelompok berapa? Jadi silakan untuk kelompok 2 maju semuanya. Perkenalkan, siapa yang mau Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya Afisena, Saya Nur Suci, saya Sofia Zulfa, saya Redra Rujana, saya Fadila, saya Dara Umi. Baik, untuk penyampaian hasil dari diskusi kami akan disampaikan oleh salah satu anggota kami. Dipersilakan. Baiklah teman-teman semua, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang sudah disajikan sebelumnya, di mana ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup? Nah, berdasarkan analisis dari kelompok kami, virus itu termasuk makhluk hidup. Alasannya dikarenakan virus itu kan bersifat patogen. Jadi dia mempatogenkan pada inangnya sehingga terjadi suatu metabolisme sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup. Yang kedua, ciri-ciri dan struktur dari virus itu, ciri-cirinya yang pertama dia prokaryotik. Selain itu dia mikroskopik atau dia berukuran sangat kecil. Terus yang ketiga dia itu bersifat parasit, kemudian dia butuh inang untuk berkembang biak. Selanjutnya dia tidak berbentuk sel, jadi tidak ada membran plasma dan sitoplasma. Kemudian dia tuh dapat disebut sebagai peralihan dari makhluk yang tidak mati, maksudnya makhluk yang tidak hidup ke makhluk hidup. Kemudian dari segi strukturnya itu ada 3 bagian utama, yaitu yang pertama itu ada bagian kepala, itu diselubungi oleh kapsid yang dimana di dalamnya ada DNA. Kemudian dia ada leher serta ekor. Selanjutnya yang ketiga itu kenapa virus corona bisa menjadi pandemi? Berdasarkan analisis kami itu ada 4. Yang pertama dia mudah berkembang biak, kemudian dia mudah bereplikasi. Selanjutnya dia di mana manusia itu jarang memperhatikan kebersihannya sehingga sangat mudah untuk virus menyerang manusia. Jadi dia mudah menyebar dan karena itulah dia mudah menyebar. Baiklah, sekian dari hasil penyampaian materi dari atau jawaban dari kami. Bagaimana Pak? Baiklah, kita apresiasi untuk tampilan kelompok 2. Baiklah, dari penampilan dari kelompok 2 tadi, apakah ada yang ingin berkomentar di kelompok lain? Kelompok 1 atau kelompok 3? Dipersilakan. Ya, silakan berdiri, perkenalkan dari siapa nama dan kelompok berapa. Baiklah, perkenalkan saya Anka Sofia, perwakilan dari kelompok 3. Kalau menurut kelompok kami, pertanyaan nomor 1 itu virus bukan termasuk makhluk hidup karena virus tidak memiliki struktur tubuh. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin ada yang lain dari kelompok 1 atau kelompok 3 lagi. Silakan perkenalkan nama dan dari kelompok berapa. Saya Dr. Vanessa, perwakilan dari kelompok 1. Menurut pendapat dari kelompok kami, dari pertanyaan nomor 1 kami jawab virus merupakan tidak makhluk hidup karena virus dapat mengkristalkan dirinya. Sekian dari pendapat kelompok kami. Baik, gimana kelompok 2? Baik, saya sedikit menyimpulkan. Jadi di sini berdasarkan hasil dari studi literatur yang kami lihat dari berbagai referensi, bahwasanya virus ini merupakan benda hidup dan juga bisa benda mati. Karena disebut dengan benda hidup karena dia bisa mengkristalkan dirinya sehingga pada inang sehingga dia apabila tidak mengingat pada inang maka dia disebut dengan benda mati. Sedangkan disebut dengan benda hidup apabila dia menempel pada inangnya lalu berkembang biak.
Berkembang biak itu yang merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya virus ini merupakan benda hidup dan juga benda mati. Mungkin itu dari kami. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu hasil dari diskusi kami. Jika ada terjadi kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dari kelompok 2. Baiklah, dari yang sudah ditampilkan oleh kelompok 2 tadi, jadi sedikit saya singgung tentang ciri-ciri dan struktur dari virus. Yang pertama yaitu virus tersebut berukuran kecil. Ada dari kelompok 2, ada kan? Nah, jadi yang kedua yaitu si virus bersifat seperti benda hidup dan benda mati, yang dimana sudah dikasih tahu tadi dari kelompok 2, yang dimana ketika virus tersebut dikatakan makhluk hidup ketika dia berkembang pada inangnya, dan ketika virus tersebut dikatakan sebagai benda mati ketika dia tersebut bisa dikristalkan. Dan yang ketiga yaitu hanya memiliki satu asam nukleat saja. Jadi di sini virus tersebut memiliki satu asam nukleat saja, yaitu yang dimana bisa virus tersebut hanya memiliki cuma DNA atau RNA. Jadi inilah materi genetik yang akan ditransfer oleh virus ke dalam sel inangnya tadi. Dan yang keempat yaitu bermacam-macam bentuk. Ada virus tersebut yang berbentuk bulat seperti virus COVID-19, ada juga yang berbentuk T, yang berbentuk tabung dan sebagainya lain. Dan selanjutnya yaitu bagian struktur dari virus tersebut, yang dimana pada bagian satu ini ada tahu apa ini bagian namanya? Ini bagian kepala ya, yang bagian tadi bagian satu kepala. Bagian 2 ada yang tahu? Leher. Bagian 3 ya, apa? Yang bagian 3 yang ini. Di bagian ekor. Nah, ya ekor. Nah, jadi dari bagian yang satu tadi bagian kepala jadi terbagi menjadi 2. Ada yang tahu bagian 1A ini apa namanya? Kapsid ini ada tahu gunanya? Kapsid ini apa gunanya? Ya, untuk melindungi materi genetik yang ada di dalamnya. Jadi yang di dalamnya apa namanya yang di dalam ini? Ya, yang berupa apa tadi? Ya, jadi berupa asam nukleat ini. Nah, yang bagian leher yang 2 ini apa tahu ini namanya? Nah, ya ini yang bagian 2 ini. Ini namanya selubung ekor. Ya, ada yang tahu fungsi dari selubung ekor? Bagus, tapi jawabannya kurang tepat. Jadi yang bagian ini nih gunanya tuh untuk mentransfer dari materi genetik tadi ya ke bawah. Ya. Nah, lanjut yang ke bagian dari ekor ini ada tahu ini apa namanya? Ya, apa gunanya serabut ekor? Jadi serabut ekor ini gunanya apa? Ya untuk melekatkan virus tersebut pada inangnya. Jadi yang bagian 3B ada tahu ini bagian ini. Jadi ini seperti kayak lempeng di bawah virus tersebut. Ada tahu namanya apa? Fungsinya apa? Dari lempeng ada yang tahu fungsi dari lempeng dasar dari struktur virus ini? Jadi fungsi dari lempeng dasar ini adalah tempat berdirinya virus sebelum dia tuh mau menginjeksikan materi genetik, dan dia berdiri menggunakan lempeng ini. Jadi yang tiga C ini ada tahu? Nah, betul, ini adalah jarum penusuk, yang dimana fungsinya yaitu nah ya berarti untuk
menginjeksikan jadi itulah contoh dari struktur virus tersebut, dan dimana yang dari AKPD tadi yang bagian nomor 2 berarti sudah terjawab kan ya? Berarti yang bagian pertama juga sudah jawab kan? Apakah makhluk hidup? Apakah virus tersebut berupa makhluk hidup atau benda mati? Jadi jawabannya itu virus tersebut merupakan makhluk peralihan ya. Jadi dia tuh juga bisa disebut makhluk hidup, juga bisa disebut benda mati. Dan bagian 3 ini kenapa virus corona ini bisa menjadi pandemi? Ada yang tahu apa itu arti pandemi? Silakan. Wabah yang sudah mendunia. Ya, jadi kenapa virus corona ini bisa menjadi pandemi? Karena salah satunya juga dia tuh bisa berkembang biak dengan cepat, yaitu dengan cara bereplikasi. Ada yang tahu apa itu replikasi virus? Ada yang tahu apa itu replikasi? Jadi replikasi virus itu yaitu salah satu cara virus itu berkembang biak. Jadi dia tuh berkembang biak dengan cara replikasi pada sel inangnya. Nah, jadi contohnya tadi pada bagian ini. Jadi pada bagian ini virus nanti itu akan melakukan replikasi ke sel inangnya sebelum dia menginum sel genetiknya. Jadi ada beberapa daur yang bisa dilakukan oleh virus tersebut. Jadi salah satu daurnya itu siklus litik dan apa nih? Ini lisogenik. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang menyimpulkan? Persilakan mungkin. Ada yang dari yang sudah kita pelajari pada hari ini, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran ini? Ya, silakan. Ya, Kak. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini mengenai virus, yaitu yang pertama kita tahu bahwa virus itu merupakan bentuk peralihan dari makhluk yang tidak hidup ke makhluk yang hidup, di mana dia dikatakan sebagai makhluk hidup apabila dia dapat berkembang biak pada inangnya atau melekat pada inang. Sedangkan untuk benda matinya dia dikatakan tidak hidup apabila dia dapat dikristalkan. Selanjutnya untuk ciri-ciri virus dan struktur virus itu ciri-cirinya dia mikroskopis, selanjutnya dia dapat dikristalkan, dia memiliki satu saja asal nukleat yaitu DNA atau RNA saja. Dan untuk struktur virus itu ada 3 bagian utama, yaitu ada kepala yang dilindungi oleh kapsid, yang selanjutnya ada leher dan ekor. Berarti dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, mungkin ada yang beberapa yang belum sempurna dari kesimpulan tadi. Mungkin ada yang lain yang menambahkan kesimpulannya. Silakan. Ya, silakan Hafiz. Baik Pak, saya sedikit menyimpulkan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami tadi, dapat saya simpulkan bahwasanya virus ini merupakan sejenis makhluk hidup peralihan. Jadi di mana dia bisa disebut dengan benda mati dan juga benda tak hidup. Dia disebut benda hidup apabila dia menginfeksi inangnya, lalu untuk benda mati dia akan mengkristalkannya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan. Aplaus untuk kita pada hari ini dulu. Baiklah, untuk mendalami materi kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin mencoba maju untuk mengisi angka-angka yang ada di papan tulis ini. Saya dipersilakan. Mungkin ada yang mau dipersilakan. +5. Ya, silakan. Iya, maju sini terus. Ya. Iya.
Baiklah, apakah sudah betul yang dibuatkan oleh teman ini? Sudah betul atau belum? Mungkin ada yang mau maju untuk menjelaskan apa fungsi dari kepala, leher, ekor, dan bagian dari kepala, leher, ekor ini. Mungkin ada yang maju. Silakan. Di depan Pak. Ya. Tuliskan. Nggak dijelaskan aja. Dijelaskan aja. Baik, saya sedikit menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari bagi-bagi ini. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid ini adalah berfungsi untuk melindungi materi DNA dan RNA. Kemudian untuk materi genetik ini merupakan materi yang akan disalurkan kepada sel inang. Kemudian dari selubung ekor. Selubung ekor ini merupakan penghubung antara kapsid dengan bagian lehernya. Kemudian untuk serabut ekor ini merupakan kakinya sebagai penumpu untuk melekat pada sel inang nantinya. Lalu kemudian untuk lempengan ini digunakan untuk sebagai penahan apabila virus ini mendekati dari sel inangnya. Kemudian untuk jarum di sini berfungsi untuk menginjeksi sel inang. Lalu kemudian dari kapsid disalurkan DNA-nya kepada sel inang. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, silakan dulu Aplus kita berikan kepada yang sudah menuliskan ini tadi dan dengan menyimpulkan fungsi dari struktur tadi. Jadi untuk selanjutnya yaitu silakan Anda semuanya pelajari LKPD yang akan saya bagikan nanti, dan selanjutnya yaitu bagi yang belum paham materi ini silakan dipelajari kembali lagi. Dan ada pertanyaan? Tidak? Baiklah, kita ada. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup sekian video pembelajaran yang berbasis PBL, dan jangan lupa untuk like dan komen, karena like dan komen dari semuanya akan membantu dalam penilaian mata kuliah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.